Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Febrian Alwan Bahrudin MPD dan Ibu Ria Erika Salti MSI. Perkenalkan, nama saya Dwi Narti Marbun. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil Project Citizen kelompok kami, yaitu dengan judul Analisis Literatur tentang Jenis Pelanggaran dan Sanksi Netralitas ASN pada Pemilu 2024 di Provinsi Banten. Pembahasan yang pertama yaitu latar belakang. Pemilu 2024 menjadi momentum penting untuk memperkuat demokrasi dan menegakkan netralitas aparatur sipil negara atau ASN sebagai wujud profesionalisme birokrasi yang bebas dari pengaruh politik. Netralitas ASN diatur melalui UU Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 94 Tahun 2021, serta SKB Nomor 2 Tahun 2022. Namun pelanggaran masih sering terjadi. Dan data KASN per 2 April 2024 mencatat 264 ASN terbukti tidak netral dari 481 laporan. Pelanggaran meliputi dukungan terhadap calon tertentu, keterlibatan kampanye, dan penggunaan fasilitas negara. Perubahan kelembagaan dalam UU 20 Nomor 20 Tahun 2023 turut mempengaruhi efektivitas pengawasan netralitas ASN. Fenomena ini tidak hanya disebabkan lamanya penegakan hukum, tetapi juga oleh budaya politik, tekanan kekuasaan, dan rendahnya kesadaran etika birokrasi. Melalui studi literatur, kajian ini menekankan pentingnya konsistensi regulasi pengawasan dan integritas moral ASN untuk memperkuat etika politik serta profesionalisme birokrasi dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Rumusan masalah dari Project Citizen kami pada kali ini, yang pertama, bagaimana konsep dan prinsip netralitas ASN diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang kedua, apa saja bentuk atau jenis pelanggaran netralitas ASN yang ditemukan berdasarkan hasil kajian literatur dan laporan lembaga terkait selama pemilu 2024 di Provinsi Banten. Yang ketiga, faktor apa saja yang menurut hasil penelitian terdahulu menyebabkan ASN di daerah melakukan pelanggaran terhadap prinsip netralitas dalam pemilu, dan bagaimana upaya peningkatan kesadaran, penegakan hukum, dan mekanisme pemberian sanksi terhadap ASN yang melanggar netralitas sebagaimana tercantum dalam literatur dan dokumen kebijakan pemerintah. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menguraikan konsep dan prinsip netralitas ASN sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang kedua, untuk menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran netralitas ASN berdasarkan hasil kajian literatur dan data kelembagaan selama pemilu 2024 di Provinsi Banten untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pelanggaran ASN sebagaimana dibahas dalam berbagai penelitian terdahulu. Dan yang terakhir, untuk menelaah upaya peningkatan kesadaran mekanisme, penegakan hukum, serta kebijakan sanksi terhadap ASN yang melanggar netralitas berdasarkan kajian pustaka dan dokumen resmi pemerintah. Selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian. Yang pertama, memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai prinsip dan konsep netralitas ASN sebagaimana diatur dalam perundang-undangan di Indonesia melalui telaah terhadap berbagai literatur, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi pemerintah. Kajian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi akademik dan teoritis bagi mahasiswa dan peneliti yang menaruh perhatian pada isu etika politik dan birokrasi. Yang kedua, menjadi bahan refleksi dan evaluasi kebijakan bagi pemerintah daerah, khususnya di Provinsi Banten, dalam memperkuat sistem pembinaan dan pengawasan netralitas ASN. Melalui hasil kajian pustaka ini, pemerintah daerah dapat memperoleh gambaran umum tentang pola pelanggaran dan efektivitas penerapan sanksi, sehingga dapat memperbaiki tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Yang selanjutnya yaitu menyediakan analisis terhadap berbagai faktor penyebab pelanggaran netralitas ASN berdasarkan temuan penelitian terdahulu dan laporan kelembagaan sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan strategi pencegahan pelanggaran netralitas ASN pada pemilu-pemilu berikutnya. Dan yang terakhir, yaitu memberikan rekomendasi berbasis literatur terkait upaya peningkatan kesadaran ASN terhadap pentingnya menjaga netralitas, penguatan mekanisme penegakan hukum, serta penerapan sanksi yang tegas namun proporsional. Kajian ini diharapkan dapat mendorong budaya birokrasi yang lebih etis, netral, dan akuntabel dalam mendukung integritas penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Selanjutnya yaitu kajian teori berdasarkan kajian literatur dari berbagai sumber resmi seperti BKN dan KSN. ASN memiliki tanggung jawab untuk melayani publik secara profesional dan bebas dari pengaruh politik sesuai UU Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 94 Tahun 2021, SKB Nomor 2 Tahun 2022, serta UU Nomor 20 Tahun 2023. Meski aturan sudah tegas, pelanggaran masih sering terjadi seperti dukungan politik melalui media sosial, menghadiri kampanye, dan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik. Faktor penyebabnya yaitu meliputi lemahnya pemahaman hukum, tekanan politik, budaya patronase, serta loyalitas terhadap
terhadap pimpinan. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran pun belum konsisten, di mana ASN kerap hanya mendapatkan hukuman ringan meskipun pelanggarannya berat. Dalam perspektif etika politik dan demokrasi, netralitas ASN menjadi kunci menjaga keadilan pemilu dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, pembinaan etika, pengawasan yang tegas, dan penegakan hukum yang konsisten diperlukan agar birokrasi tetap profesional, berintegritas, dan netral dalam mendukung sistem demokrasi yang sehat di Indonesia. Selanjutnya yaitu terkait dengan metodologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam fenomena pelanggaran netralitas ASN pada pemilu 2024 di Provinsi Banten, khususnya Kabupaten Pandeglang. Pendekatan ini memungkinkan kami sebagai peneliti untuk mengeksplorasi makna di balik perilaku ASN dan mekanisme sanksi dari lembaga seperti KASN, Bawaslu, dan BKD. Penelitian ini dilakukan pada objek alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utama, dimulai dari data yang ada hingga pengembangan teori sebagaimana dijelaskan oleh Creswell dan Fadli. Lokasi penelitian di Kabupaten Pandeglang dipilih karena relevan dengan kasus pelanggaran netralitas ASN serta dilaksanakan pada akhir September hingga Oktober 2025. Data yang digunakan bersumber dari dokumen resmi seperti UU nomor 5 tahun 2014, UU nomor 7 tahun 2017, dan PP nomor 94 2021. Laporan KASN serta pemberitaan media lokal seperti Radar Banten. Pengumpulan data dilakukan untuk studi dokumentasi dan observasi untuk memahami konteks sosial birokrasi dan dinamika politik daerah. Analisis datanya menggunakan teknik triangulasi sumber dan dokumen untuk menjaga validitas dan objektivitas dengan tujuan mengubah data menjadi informasi yang bermakna. Kerangka konseptual penelitian ini bertumpu pada teori etika birokrasi dan governance neutrality yang menekankan profesionalitas, akuntabilitas, dan integritas ASN sebagai dasar penilaian terhadap pelanggaran netralitas. Adapun keterbatasan kami sebagai peneliti terletak pada terbatasnya akses data lapangan dan ketergantungan pada sumber sekunder, sehingga dilakukan validasi silang dan refleksi kritis untuk menjaga objektivitas hasil. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menghasilkan analisis yang deskriptif, analitis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Mungkin itu saja hasil pemaparan dari Project Citizen kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak Alwan dan Ibu Erika yang telah memberikan kami kesempatan untuk memaparkan hasil diskusi kami dari project pada mata kuliah kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.